Bisa terdengar suara saya? Halo, Bapak Ibu. 6 Sri Kandi cantik siap berbagi di webinar Batik Gentala. Assalamualaikum Mantap. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat bertatap maya ya Bapak Ibu semua dalam kegiatan webinar Batik Gentala Sahabat Teknologi Provinsi Jambi tahun 2024. Salam seiring sholawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang hebat, perkenalkan saya Nina Siana yang akan memandu kegiatan kita pada malam ini hingga akhir dan tanpa berlama-lama berbuka dima, maka kegiatan webinar Batik Gentala Sahabat Teknologi Provinsi Jambi tahun 2024 kita mulai. Nah, Bapak Ibu semua, izinkan saya menyampaikan urutan kegiatannya, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya doa, sambutan dari tamu-tamu kehormatan kita pada malam ini. Selamat malam kami ucapkan kepada Mbak Firma Dwi Rahmania dari Balai Layanan Platform Teknologi Kemendikbudristek. Selamat malam Mbak, Alhamdulillah mau bergabung pada malam ini. Selanjutnya yaitu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Bapak Evaluator SPTNM. Selamat malam Bapak. Malam Bu Nina, tetap semangat. Iya Bapak. Dan selanjutnya yang paling kita tunggu-tunggu yaitu Bapak Kemas Sudirman, yaitu Duta Teknologi Provinsi Jambi 2023. Ya, selamat malam Bapak bisa bergabung malam. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu semua dimohon untuk mengambil sikap yang sempurna. Sudah muncul belum, Bu? Sudah, suaranya belum. Suaranya belum keluar. Aku di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaan bangsa dan tanah air. Marilah kita Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah bangsa rakyat semuanya. Badannya Indonesia Raya, Indonesia merdeka tanahku negeriku yang cinta Indonesia Raya. Ini adalah acara yang kita tunggu-tunggu ya Bapak Ibu semua ya. Hari ini alhamdulillah ada 3 orang hebat yang telah bergabung pada kegiatan webinar kita pada malam ini. Untuk yang pertama yaitu sambutan dari Mbak Firma Dwi Rahmania, yaitu dari Balai Layanan Platform Teknologi Kemendikbudristek. Kepada Mbak Firma, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih banyak Bu Nina. Bu Nina, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Mbak? Bu?
Jelas, sangat jelas Mbak. Alhamdulillah. Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pak Ator, selamat malam. Salam kenal, saya Firna dari BLPT. Firna, gimana kabar? Baik Bapak, juga untuk Pak Kemas. Halo Pak Kemas, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Mohon izin nih, saya karena dipanggil duluan jadi izin ya Bapak. Siap. Sehat Bu. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sudah diundang oleh Bu Vicky ini menjadi bagian dari acara hebat kita pada malam hari ini. Such an honor for me. Saya baru ngeh gitu ternyata semua pengisi acaranya ini adalah ibu semua ya, ibu-ibu semua ya, 6 perikani hebat. Luar biasa, walaupun pesertanya ini campur ya Bapak Ibu ya, seluruh sahabat teknologi dari Provinsi Jambi. Saya sebelumnya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah lulus ke level 4. Tentunya bukan hal yang mudah, saya yakin dari level 1, level 2, level 3, hingga Bapak Ibu lulus ke level 4, mengerjakan tugas-tugas yang berat gitu ya. Saya yang nilainya aja kayak kok bisa ya Bapak Ibu guru hebat ini mengerjakan tugasnya dengan baik dan di tengah kesibukan Bapak Ibu mengajar begitu ya. Saya sangat mengapresiasi. Mungkin saya pengen tahu dulu nih gimana sih perasaannya lulus ke level 4 ini Bapak Ibu? Ada yang mau berbagi? Jadi Bapak Ibu sesuai dengan namanya begitu ya, di level 4 ini Bapak Ibu akan diminta untuk berbagi dan berkolaborasi. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar terkait dengan sekolah yang kita cita-citakan atau sekolah yang berkualitas, salah satu ciri dari sekolah yang kita cita-citakan atau sekolah yang berkualitas itu adalah guru yang reflektif, gemar belajar, dan juga rajin atau mau berbagi dan berkolaborasi. Bapak Ibu dengan mengikuti pembatik ini, saya yakin sudah menjadi guru yang seperti ini gitu ya. Bapak Ibu sudah menjadi bagian yang mendukung sekolahnya untuk menuju sekolah yang berkualitas atau sekolah yang dicita-citakan. Bapak Ibu gemar belajar, karena di pembatik ini kan sesuai dengan judulnya juga pembelajaran berbasis TIK gitu ya. Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu reflektif karena di setiap tahap, di setiap levelnya Bapak Ibu juga mendapatkan mengerjakan tugas, selalu mengetahui oh saya lolos berarti saya cukup baik, tapi mungkin juga ada evaluasi diri sendiri. Dan juga di tahap level 4 ini Bapak Ibu akan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berbagi dan juga berkolaborasi. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin mau sedikit menyampaikan hal ini terkait ini dengan kepala sekolah gitu ya, boleh banget bahwa Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari guru yang gemar belajar, reflektif, dan juga berbagi dan berkolaborasi sebagai bagian dari sekolah yang dicita-citakan. Nah, Bapak Ibu, pembatik ini seperti judulnya pembelajaran berbasis TIK, pasti Bapak Ibu mendapatkan wawasan yang luas, pengetahuan yang banyak, yang nantinya selain untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu sendiri, pasti akan ada dampak atau akan ada manfaat bagi siswa-siswi yang Bapak Ibu ajar di kelas gitu ya. Saya yakin keikutsertaan Bapak Ibu di pembatik ini tidak hanya karena ingin menjadi seperti Pak Kemas gitu ya, menjadi duta teknologi. Saya yakin ini tidak menjadi satu-satunya cita-cita Bapak Ibu mengikuti pembatik ini, tapi saya yakin Bapak Ibu juga melalui pembatik ini, Bapak Ibu banyak sekali belajar, banyak sekali mengeksplor diri, dan pada akhirnya banyak menjadi tahu sejauh mana kapasitas Bapak Ibu sendiri, gitu ya. Karena sejujurnya ketika kita mengikuti suatu program, yang pasti diuji adalah sejauh mana kita bisa konsisten gitu ya Bapak Ibu, sejauh mana kita bisa komitmen pada program ini,
jika Bapak Ibu sampai sekarang sudah masuk ke level 4 ini, saya yakin Bapak Ibu sudah cukup mampu untuk menjaga komitmen dan konsisten itu. Maka harapannya semoga ini tetap terus terjaga hingga Bapak Ibu mengikuti pematik level 4 ini, nantinya mengerjakan tugas. Siapapun yang nantinya akan lolos seleksi 5 besar dan siapapun yang menjadi data teknologi nanti itu tidak lagi menjadi tujuan utama begitu ya, karena kembali bahwa tujuan utamanya adalah Bapak Ibu bisa belajar, Bapak Ibu bisa berbagi, bisa berkolaborasi, Bapak Ibu bisa refleksi kepada diri sendiri untuk sejauh mana kemampuan Bapak Ibu yang tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran minimalnya di kelas, maksimalnya Bapak Ibu juga bisa mengimbaskan di sekolah pun dengan komunitas-komunitas yang ada di daerah Bapak Ibu sendiri. Kemendikbudmen ya sekarang ini kan sedang berupaya untuk bisa mengembangkan Kombel gitu ya Bapak Ibu. Jadi sahabat teknologi ini menjadi salah satu upaya, menjadi salah satu langkah untuk bisa meningkatkan kompetensi guru, tidak hanya melalui webinar dan sebagainya, tapi melalui Kombel sehingga harapannya bisa saling berbagi, bisa saling sharing, bisa saling menguatkan, berbagi tips and trik begitu ya terkait dengan pembelajaran. Tentunya itu yang menjadi poin begitu ya dari kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Akhir kata, Bapak Ibu, mari kita jadikan membatik ini sebagai sebuah perjalanan untuk bisa mengasah diri, mengeksplorasi diri, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuannya untuk bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi siswa-siswi Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajar di kelas, juga bisa untuk bermanfaat bagi rekan-rekan dan juga masyarakat seluas-luasnya di daerah Bapak Ibu. Cukup itu mungkin ya Bu Nina yang bisa saya sampaikan. Semangat Bapak Ibu, kalau saya sering sampaikan gitu ya di penguatan-penguatan dari level 2, apa yang Bapak Ibu mulai, semangat untuk dijalankan sampai akhir. Semoga tidak putus semangatnya untuk mengerjakan tugas, semoga tidak lelah begitu ya untuk mengerjakan tugas dan juga terus mendebarkan manfaat bagi sekitar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Firma atas sambutan dan motivasinya ya untuk kami sahabat teknologi dari Provinsi Jambi. Ini sedikit bercerita juga Mbak Firma. Ini pengalaman pertama saya juga mengikuti pembatik. Sebelumnya saya tidak tahu apa sih pembatik itu, coba-coba. Tapi ternyata kok bisa saya masuk level 4 gitu. Mungkin mereka ini salah menilai mungkin ya. Tiba-tiba atau terhilap ketika menilai. Ada yang salah menilai, Bu. Tidak ada yang salah menilai. Ya, akhirnya kok bisa masuk 30 besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak sekali memang ilmu-ilmu yang kami terima dari level 1 hingga level 4 ini. Pembelajaran yang sangat-sangat berharga yang kami terima. Dan semoga Mbak Firma dengan motivasinya tadi, kami sahabat teknologi Provinsi Jambi ini bisa menjadi guru yang reflektif, gemar belajar, dan mau berkolaborasi. Sehingga kami semua yang dapat menciptakan sekolah yang dicita-citakan. Sesuai dengan yang Mbak Firma tadi ucapkan. Terima kasih sekali lagi Mbak Firma atas sambutannya. Sama-sama Ibu, sama-sama. Saya senang sekali ketemu sama Bapak Ibu. Keren banget. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat. Masih semangat ya. Ini masih 1928. Oh ya, sebelumnya saya mengingatkan juga nanti ada link absen di penghujung acara. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh mengisi link absen dan akan kami kirimkan hari ini juga, malam ini juga ya teman-teman untuk sertifikatnya ya. Baik, selanjutnya yaitu marilah bersama-sama. Gimana? Setelah mengisi link, nanti sertifikatnya langsung terkirim di email otomatis. Ya, langsung otomatis terkirim.
Baik, selanjutnya marilah bersama-sama kita sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Ya, betul ya ini ya. Yaitu Bapak Evaluator Siti SPTMM. Bapak mohon izin tunjuk ajarnya. Ini sahabat teknologi guru-guru Provinsi Jambi ini, Pak. Ya, kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih, selamat malam. Bu Nina, saya ralat, saya bukan kepala dinas. Iya, Tetapi, perwakilan Bapak ya. iya, saya adalah pengembang teknologi pembelajaran PTP Oh, siap. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, sebelumnya saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu semua yang sudah masuk ke level 4. Saya sebagai tutor mulai level 2 dan level 3, saya banyak melihat hasil daripada guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Kebetulan saya Bu Nina di kelas 31. Jadi nggak ketemu sama Bu Nina kayaknya. Hanya beberapa yang ketemu, jadi saya sebagai tutor di situ, saya sangat apresiasi sekali perjuangan Bapak Ibu hebat semua di sini bisa masuk ke level 4, hal yang luar biasa bagi saya. Pokoknya keren. Untuk mencapai level 4 itu adalah sesuatu yang begitu sulit, tetapi saya lihat perjuangan Bapak Ibu guru sampai level 4 ini sangat luar biasa, mengerjakan tugasnya begitu banyak, membuat video pembelajaran, membuat banyak hal, tugas-tugas yang harus dikumpul, tetapi bisa terkumpul dengan tepat waktu dan bisa sampai ke level 4. Saya ucapkan terima kasih buat para sahabat rumah belajar untuk Provinsi Jambi telah mengikuti kegiatan ini sampai masuk ke level 4. Saya terus mengapresiasi perjuangan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Oke, saya hanya beri sedikit pembelajaran di kita karena materi kita adalah pembelajaran adaptif dan learning inovatif. Oke, Bapak Ibu guru hebat yang sudah masuk ke level 4, kita tahu bahwa pembelajaran adaptif adalah personalisasi pengalaman belajar untuk setiap pembelajar individu. Ini termasuk mengadaptasi jalur kurikulum, mengubah kecepatan atau tingkat kesulitan praktik dan penilaian, penambahan sumber daya untuk meningkatkan bidang pembelajaran tertentu. Ada beberapa contoh pembelajaran aktif yang bisa Bapak Ibu lakukan di kelas atau di sekolah Bapak Ibu, misalnya debat aktif, pengajaran sinertik atau synergic teaching, belajar model jigsaw atau jigsaw learning, true or false, atau bisa juga pembelajaran dengan menggunakan index card mark. Dari hasil tugas daripada Bapak Ibu di level 2 dan level 3 sudah melaksanakan pembelajaran aktif ini dengan hasil-hasil tugas yang Bapak Ibu bisa sampaikan pada level 2 dan level 3. Berikutnya, pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang langsung memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh kelas berdasarkan kondisi kelas. Jadi, pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang berorientasi pada strategi, metode, atau upaya meningkatkan semua kemampuan positif dalam proses pengembangan potensi atau kemampuan. Bapak Ibu yang masuk dalam sahabat rumah belajar yang 30 besar ini, saya harapkan bisa melakukan inovatif atau penemuan-penemuan yang bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Dari hasil di level 2 dan level 3, saya bisa melihat hasil-hasil dari sahabat rumah belajar Provinsi Jambi sangat inovatif sekali. Saya berharap dari Bapak Ibu semua yang masuk dalam level 4 ini bisa menerapkannya di sekolah atau di kelas masing-masing. Berikutnya, dari judul kita mempelajari tentang
Active learning, karakteristik active learning itu Bapak Ibu, siswa tidak hanya mendengarkan dan menerima materi pembelajaran secara pasif, namun mereka mengajarkan sesuatu yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Pembelajaran berfokus pada eksplorasi nilai dan sikap yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, di pembelajaran kita di Merdeka Belajar ini perlu adanya eksplorasi nilai dan sikap daripada siswa kita. Contoh metode pembelajaran inovatif yang mungkin Bapak Ibu sudah lakukan, ada bisa yang melakukan melalui Flip Up Classroom. Dalam modern Flip Up Classroom, siswa akan belajar materi sebelum menghadiri kelas melalui video pembelajaran yang disediakan oleh guru. Bapak Ibu yang masuk di level 4 ini, video pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu semuanya sangat bagus sekali. Tinggal Bapak Ibu mengeksplor atau lebih mengembangkan lagi agar siswa-siswa kita lebih semangat lagi dalam pembelajaran yang Bapak Ibu berikan dari video tersebut. Ada 4 model pembelajaran inovatif yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah discovery learning, lalu berikutnya self-directed learning, lalu bermain peran, lalu pembelajaran kolaboratif. Keempat model pembelajaran ini Bapak Ibu tinggal pilih dan bisa lakukan agar pembelajaran tersebut menarik. Siswa kita menarik dalam belajar dari mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Saya harapkan semua yang ada dalam atau masuk di level 4 ini bisa menggunakan inovasi-inovasi atau temuan-temuan pembelajaran itu yang bisa meningkatkan mutu pendidikan atau meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah ataupun yang ada di Provinsi Jambi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, tetap semangat buat semuanya. Mari kejar sampai ke Duta Teknologi 2024. Saya tunggu di Jakarta Bapak Ibu pada saat anugerah Duta Teknologi 2024 pada bulan November nanti. Sampai bertemu di Jakarta, tetap semangat semuanya, berikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan dan motivasinya Pak ya. Jadi ada 2 kata yang bisa saya ambil tadi, yaitu pertama, pesan untuk kami dapat menerapkan apa yang kami terima selama mengikuti kegiatan pembatik ini di kelas kami masing-masing. Dan yang kedua yaitu bagaimana kami bisa mengeksplorasi nilai dan sikap peserta didik. Baik, terima kasih Pak sekali lagi untuk sambutan motivasinya. Baik. Sebelum sambutan dari ini Pak Kemas, izin Bapak kita bisa berfoto dulu karena Mbak Firma ada kegiatan, jadi beliau mau keluar dari gimmick kita. Izin Pak Kemas, nggak apa-apa ya Pak Kemas ya? Bu Nina, terima kasih. Mbak Firnanya Ya? udah ini keluar. Ada Oh, udah ini keluar. ada apa? Lanjutan mau meeting juga katanya gitu. Oh iya, karena beliau sedang di Aceh sekarang kan? Jadi kita lanjut ke Oh iya, baik. Baik. Baik, kalau begitu kita lanjut dengan acara kita yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kemas Sudirman sebagai Duta Teknologi Provinsi Jambi 2023. Nah, ini kami menunggu ini Pak, motivasinya Pak untuk kami-kami yang baru ini Pak. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Ya. Terima kasih. Bagaimana suara saya aman? Jelas Pak Kemas. Sangat aman Pak. Oh ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hangat untuk kita semua. Sayang Ibu Firna udah keluar nih. Rencana mau nunjukkan gentala kita nih. Yang terhormat Pak Evaluator CIT SPTMM,
dari pengembang teknologi pembelajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kemudian yang terhormat para sahabat teknologi Provinsi Jambi 2024. Ada 6 ya di room kita ini. Yang pertama ada Ibu Piki Silvia dari SMA Sinar Bijaksana Guangming. Halo Bu Piki. Halo Assalamualaikum. Pak Kemas. Waalaikumsalam Pak Kemas. Bu Piki ini sudah senior di pembatik. Dan dia punya motonya itu target saya hanya 5 besar setiap tahun. Iya, tiap 5 besar kita berfoto dulu di Gentala. Habis itu sudah. Semoga tahun ini mencapai puncak. Insya Allah Bu Piki. Mudah-mudahan ya. Amin. Kemudian yang kedua ada sahabat teknologi yang insya Allah mudah-mudahan menjadi duta teknologi juga. Ibu Apriana Fitriana ya. SMK Negeri 2 Tanjab Timur. Assalamualaikum Ibu. Mohon izin Bapak, Ya, Ibu Afriananya nggak bisa bergabung untuk malam ini. oke nggak apa-apa. Kemudian ada Ibu Nina Yusiana dari SD Negeri 49 Kota Jambi. Assalamualaikum Ibu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Ibu Nina baru pertama kali ikut tahun ini ya pembatik ya. Sampai ke Iya, level baru pertama Pak. luar biasa Bu. Alhamdulillah. Guru apa Bu? Guru kelas ya? Guru kelas SD ya, guru kelas. Baru pertama kali ikut langsung masuk ke level 4, mudah-mudahan langsung sampai ke puncak. Luar biasa, Amin, Ibu. amin ya Allah. Luar biasa ya. Jadi kalau Ibu merasa merasa kebetulan atau merasa apa atau merasa salah nilai, tidak ada yang salah seperti yang dikatakan Pak Atur tadi. Ibu sangat luar biasa. Kalau semua yang masuk ke level 4 ini sangat luar biasa, dan kita para tutor dari Duta Teknologi dan dari PTP seluruh Indonesia itu sudah menilai dengan ketat. Dan susah sekali untuk menentukan 30 besar. Hampir 2.000 dari Provinsi Jambi itu terpilihlah Bapak Ibu sebanyak 31. Dan setelah masuk 31 mungkin tidak utuh, ada yang baru baca tugasnya aja udah mulai ketar-ketir, malah ada yang mengundurkan diri. Jadi Bapak Ibu yang bertahan, seperti yang dikatakan Ibu Pirna tadi, berani memulai, selesaikan sampai akhir. Insya Allah bisa, pasti bisa. Kemudian ada Ibu Siti Ulaika dari SD Negeri 145 Kota Jambi. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ibu Siti sudah berapa kali ikut pembatik Bu Siti? Sama dengan Ibu Nina, baru sekali ini Bapak. Ibu guru kelas ya Bu? Iya, guru kelas di SD Pak. Luar biasa, guru SD mendominasi ya kita tahun ini. Banyak sekali Bu. Kalau tahun-tahun kemarin itu didominasi oleh SMA, SMK, SMP juga sedikit, apalagi SD, sedikit sekali. Jadi tahun ini memang luar biasa untuk SD. Alhamdulillah, SD pun ikut fight. Dari TK pun banyak tahun ini, tapi SD yang paling banyak. Jadi selamat juga Bu, sudah masuk ke 30, kita Jambi 31 besar. Jadi Ibu bisa masuk ke 31 besar Provinsi Jambi ini, atau secara nasional disebut 30 besar, itu sudah sangat luar biasa. Selamat Bu Siti. Iya, terima kasih Bapak. Ya. Kemudian yang kelima ada Ibu Yelda Nopi Nasari Santi dari SMA Negeri 1 Tanjab Timur ya Bu ya? Ya Pak. Ya. Selamat malam Bapak. Malam Ibu. Ibu mengajar bidang studi apa Bu? Saya guru kimia Bapak. Oh, guru kimia. Kemarin waktu dari level 3-nya bikin video atau MPI Bu? Bikin MPI Bapak. Pakai platform apa? Bikin MPI-nya? Aplikasi apa? Seharusnya tuh pakai platform Articulate ya Pak, tapi sana saya pakai Tab, kan nggak bisa nginstal Articulate, jadi saya pakai Canva aja dulu. Nanti saya belajar pakai Articulate-nya. Siap, oke. Nggak apa-apa, pakai apa aja aplikasinya.
asal sesuai ketentuan NPI dan ibu dinyatakan lolos, berarti pakai kampas sekalipun kalau kita buat secara sungguh-sungguh ngelihat panduan yang ada, kemudian tidak lari dari panduan, insya Allah tutor meluluskan gitu. Jadi apa saja aplikasinya asal sesuai ketentuan. Jadi tidak dibatasin ketentuannya. Ya, selamat ya Bu. Ibu sudah berapa kali ikut pembatik? Iya Bapak. Baru pertama kali nih Pak. Kemarin itu direkomendasikan kepala sekolah. Saya nggak tahu kemarin ada kegiatan ini. Terus dipanggil kepala sekolah suruh mengikutin. Jadi karena saya nih orangnya ingin tahunya tinggi ya Bapak ya. Jadinya saya mencoba untuk mendaftarnya. Mantap, bagus. Mencoba untuk mendaftar sampai ke sejauh ini ya Bu ya, luar biasa. Tetap semangat. Iya Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Kemudian, waduh, ini luar biasa nih dari SD 49 lagi nih. Ibu Martina, Assalamualaikum Bu Martina. Waalaikumsalam Bapak. Luar biasa ini SD 49 ini dua ya. Iya benar Bapak. Yang di webinar kita nih 2 orang, atau masih ada di kelompok lain SD 49? Nggak ada Pak, cuma 2. Ini kebetulan Bapak. Ada 2. Ada 2, iya. Kebetulan kata teman nih Pak ya, kalau kita berteman sama orang yang penjual parfum, maka kita akan tercium bau parfum gitu Bapak. Luar biasa. Ibu Martina baru kali ini juga ikut? Iya Pak, baru kali ini juga. Baru 1 kali. Luar biasa. Semangat Bu. Saya, ini cerita dikit. Untuk sampai ke Duta Teknologi, saya 2 kali ikut Bu. Yang pertama ikut rombongan dulu bareng Bu Dona. Jadi bareng Bu Dona saya sampai level 3, karena dulu sampai 3. Level 3, level 4 itu sudah pemilihan duta. Kalau sekarang kita di level 4, nah level 4 ini masih pembatik, nanti baru terpilih 5 besar, baru penjaringan duta. Jadi Ibu Martina ini sudah langsung baru pertama ikut juga, kecipratan bau parfum katanya tadi, bau parfum kawannya yang ikut juga ya gitu ya. Ibu Martina diajak atau bagaimana nih? Ya, awalnya nggak tahu Bapak ya pembatik kebetulan Bu Nina daftar, saya juga ikut daftar. Nah itu tadi Bapak, kita sama-sama berkolaborasi, sama-sama ya sampai maju pada saat hari ini Bapak. Ya, selamat. Ya, selamat untuk 6 besar yang ada di webinar kita malam ini. Webinar kita malam ini juga keren tuh. Batik Gentala. Kalau boleh tahu siapa nih yang menginisiasi akronim ini nih? Angkat tangan siapa yang pertama kali punya ide atau kolaborasi atau gimana yang menemukan akronimnya ini? Kolaborasi luar biasa. Bagus, mantap ya. Jadi membuat singkatan-singkatan yang mempunyai arti, kemudian singkatan-singkatan itu familiar di telinga kita. Jadi saya pertama kali baca juga, waduh hebat sekali gitu. Memang kalau ibu-ibu itu luar biasa kreativitasnya. Jadi selamat untuk rekan-rekan dan juga Bapak Ibu yang hadir di webinar kita malam ini. Sebelum saya memulai lebih jauh, saya ingin membacakan, kalau tadi ada yang berpantun di awal, saya juga ingin berpantun. Boleh teriak cakep, teriaknya jangan kuat-kuat. Cakep. Belum. Di Jambi, batik bertabur cantik. Cakep. Gentala aras tempat bersua. Cakep. Bersama sahabat teknologi yang asik, majukan belajar dengan karya nyata. Cakep, mantap. Cakep. Bapak Ibu yang belum kenal, perkenalkan saya Kemas Sudirman. Saya juga guru SD, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian saya Duta Teknologi Kemendikbud Ristek 2023 Provinsi Jambi. Setelah pernah sampai start di level 3, kemudian tidak ikut, pada tahun 2023 baru ikut kembali, dan alhamdulillah sama seperti Bapak Ibu mengikutinya dari awal sampai ke level akhir. Jadi alhamdulillah pada level akhir masuk ke 5 besar, dan waktu 5 besar itu bareng Bu Piki.
Nah, bareng Bu Piki Silvia sama-sama masuk 5 besar ya Bu Piki. Tapi alhamdulillah saya yang masuk ke Duta Teknologi. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu tahun ini bisa sampai ke Duta Teknologi walaupun tujuan pembatik itu sendiri, tujuan akhirnya seperti yang dikatakan Ibu Firna tadi, bahwa Duta Teknologi itu adalah bonus. Nah, jadi utamanya adalah bagaimana kita belajar, bagaimana kita menerapkan dan mengimplementasikan TIK itu sendiri dari lingkungan kita sendiri, dari lingkungan terkecil, syukur-syukur bisa mengimbaskan di sekitar di sekolah sekitar kita. Malam ini sungguh merupakan suatu kesempatan istimewa untuk kita semua Bapak Ibu berkumpul di webinar Batik Gentala ini dalam berbagi semangat dan praktik baik dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran yang aktif, adaptif, sesuai dengan judul kita, Batik Gentala, berbagi praktik baik, generasi inovatif, teknologi aktif, learning adaptif. Dan ini bukan hanya sekedar tema, ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi kita untuk terus berinovasi, bereksplorasi, dan memperkuat kolaborasi demi pendidikan yang lebih baik bagi para siswa kita. Saat kita berbicara tentang teknologi dalam pendidikan, mari kita lihat ini sebagai jembatan untuk memperkaya pengalaman belajar. Ini adalah sarana yang memfasilitasi kita dalam mendekatkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari anak-anak kita. Teknologi yang dimanfaatkan dengan bijak dan adaptif bukan hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga menjadikan siswa lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Sebagai para pendidik dan praktisi, kita di sini sedang menjalani misi penting. Teknologi membantu kita memahami dan merespon kebutuhan siswa secara personal, namun lebih dari itu kita juga mengajarkan mereka tentang kreativitas, berpikir kritis, dan berkolaborasi dengan cara yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semua, disinilah peran kita untuk terus belajar dan berkembang. Mari kita jadikan sesi malam ini sebagai ruang untuk berkolaborasi, berbagi pengalaman, untuk mengasah kemampuan kita bersama melalui berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh sahabat teknologi Jambi. Kita semua dapat membawa inspirasi baru yang siap diterapkan di sekolah masing-masing. Saya yakin kita semua akan setelah meninggalkan webinar ini dengan semangat baru dan ide-ide segar untuk pembelajaran aktif yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan saya berharap kita semua mendapatkan banyak manfaat dari sesi berbagi hari ini atau malam ini. Teruslah semangat untuk membawa perubahan positif bagi dunia pendidikan Indonesia. Sebagai penutup, satu pantun lagi. Di Gentala sore-sore minum kopi. Cakep. Nah, di Ancol tuh Pak. Iya. Baju batik jangan sampai kena noda. Kalau belajar aksi tiap hari, guru semangat, siswa pun bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kemas atas sambutan dan motivasinya tadi untuk kami para sahabat teknologi Provinsi Jambi tahun 2024. Semoga di antara kami nanti bisa mengikuti jejak Bapak ya hingga ke puncak nanti. Sesuai dengan harapan kita bersama ya. Kalau ke semuanya yang naik nggak mungkin ya Pak, pasti salah satu ya Pak ya. Iya. Iya. Kalau kebanyakan ongkosnya Pak untuk transportnya sama akomodasinya nanti. Iya. Baik, terima kasih Bapak, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Kemas. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu yang hebat, selamat bergabung
yang baru bergabung di webinar dengan tajuk Batik Gentala, berbagi praktik baik generasi inovatif teknologi aktif learning adaptif. Jadi tips semua ini ya. Semoga kegiatan kita pada malam ini sangat-sangat bermanfaat. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua dimohon untuk membuka kamera, kita sesi foto bersama dulu sebelum kita akan memasuki kegiatan yang kita tunggu-tunggu, yaitu kegiatan berbagi praktik baik. Ya, mohon izin kepada Bapak Ibu semua untuk membuka kameranya dulu. Bentar ya, saya atur dulu avatarnya. Ya. Yuk. 1, 2, 3. Baik. Terus lagi. Senyum yang manis lagi. Dengan apa gayanya nih? Gaya bebas. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Sayanya tertutup. Ayo, satu kali lagi. 1, 2, 3. Nah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sudah selesai. Maaf Bu, ada yang ketinggalan satu. Ayo kita regangkan dulu yuk. Regangkan tangan dan kakinya dulu sebelum kita memulai memasuki. Ibu Nina, sebelum saya lupa, sebentar satu tadi saya yang kelupaan. Oh ya, siap. Nanti untuk setiap sesi berbagi, tolong di screenshot anunya layarnya itu untuk laporan individu masing-masing. Jadi di samping rekaman videonya nanti untuk di blognya ada screenshot muka pematerinya, kemudian ya begitu pokoknya sebagai laporan di blognya gitu. Sebentar Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu perkenalkan saya Martina SPD, guru SD Negeri 49 Kota Jambi, mengajar di kelas 3. Saya juga merupakan sahabat teknologi tahun 2024 Provinsi Jambi. Nah, Bapak Ibu, mengapa perlu menggunakan media pembelajaran? Yang pertama adalah mengakomodasi beragam gaya belajar, Bapak Ibu ya. Nah, beragam gaya belajar ini siswa tentunya memiliki belajar yang berbeda, Bapak Ibu, seperti visual, ya, auditory atau kinestetik. Nah, Bapak Ibu juga meningkatkan prestasi dalam pemahaman, juga meningkatkan motivasi dan minat, menyediakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kita tadi udah bilang saya membuat MPI. Nah, media pembelajaran interaktif itu apa sih Bapak Ibu? Nah, media pembelajaran interaktif itu bentuk media yang menggabungkan banyak unsur, dilengkapi dengan alat pengontrol, dengan melibatkan berbagai unsur media seperti teks, foto, video, audio, animasi ya Bapak Ibu ya, dan grafis untuk menarik perhatian siswa. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih cara kita membuat MPI? Nah, macam-macam Bapak Ibu, teman saya tadi udah membuatnya dengan Canva. Ya Bapak Ibu ya, ada Genially, ada Google Slide, ada Smart Applause Creator 3 atau SAC ya. Dan juga saya pakai yang Articulate Storyline. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu juga kita ada platform quiz. Nah, biasanya Bapak Ibu sudah pernah pakai nih platform quiznya, ada Eduplay, ada juga Quizizz. Nah, saya pakainya Wordwall Bapak Ibu. Ada Kahoot juga ya, udah banyak nih yang pakai quiz yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu, dari situasi dan kondisi saat ini, Bapak Ibu, saya lihat di sekolah saya, siswa jenuh pembelajaran yang monoton. Ya, Bapak Ibu ya, siswa tidak tertarik belajar karena tidak sesuai dengan minat belajarnya, Bapak Ibu. Terus ada juga keaktifan dalam pembelajaran serta kreativitas kurang sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.
Nah, juga saya melihat dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan perlu memperlihatkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, tantangan yang untuk saya dapat membuat ini Bapak Ibu tentunya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan juga menciptakan aktivitas pembelajaran kolaboratif yang menyenangkan, situasi kelas yang heterogen, peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda Bapak Ibu ya, dan kecepatan dalam memenuhi pembelajaran tentunya juga berbeda. Nah, berdasarkan situasi dan tantangan yang ada, mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif berbasis AS3 ini Bapak Ibu ya, yang merupakan hal baru bagi saya sehingganya diperlukan tekunan dalam belajar mandiri melalui literasi digital Bapak Ibu. Nah, kenapa Bapak Ibu saya pakai AS3 ya Bapak Ibu ya? Pertama ini merupakan salah satu multimedia Bapak Ibu, tools yang digunakan untuk membuat aplikasi multimedia interaktif dengan konten berupa teks Bapak Ibu, gambar, grafik, suara, video bisa dimasukkan, bahkan animasi dan simulasi Bapak Ibu. Nah, hal ini dipublikasikan melalui web atau HTML5 atau aplikasi file yang dapat dijalankan berbagai perangkat seperti laptop, tablet, dan smartphone. Nah, Bapak Ibu ada aksi nih Bapak Ibu. Pertama saya melakukan persiapan. Nah, saya merancang pembelajaran kolaboratif dan menciptakan aplikasi media pembelajaran interaktif. Terus juga ada pelaksanaan penerapan pembelajaran kolaboratif berbasis MPI terintegrasi dengan WordWall tadi Bapak Ibu ya, ada kuisnya. Terus ada refleksi, saya cek umpan baliknya, hasil pelaksanaan pembelajaran, dan refleksikan apa yang perlu dibenahi dan juga apa yang perlu dipertahankan. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya tidak menampilkan video karena saya tahu waktu saya tidak cukup, ya, jadi saya sudah mengimplementasikan media pembelajaran MPI saya di dalam kelas. Bapak Ibu ya, semangatnya anak-anak ya Bapak Ibu ya, karena juga saya menggunakan Chromebook ya, di sekolah kita ada dapat bantuan Chromebook, jadi saya manfaatkan dengan sangat baik. Nah, Bapak Ibu nih ada terlihat ya Bapak Ibu ya, ada barcode ya. Saya punya barcode 2, yang pertama adalah barcode MPI saya Bapak Ibu ya, yang kedua adalah barcode di mana saya kasih Bapak Ibu untuk dapat menginstalnya, bagaimana cara menginstalnya, lalu proyek-proyek saya juga saya masukkan, aset-aset saya juga saya masukkan ke dalam di barcode yang kedua ini Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh scan ya, nanti saya juga akan kasih linknya Bapak Ibu ya. Nanti kita mulai ya Bapak Ibu ya, kita coba contohkan aja cara bermainnya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Sudah, Bu. sudah muncul ya? Sudah muncul nggak Bapak Ibu ya? Baru. Lagi loading, Bu. Iya. Suaranya terdengar nggak Bapak Ibu ya? Dengar. Nah, ini Bapak Ibu ya, sebelum kita masuk, kita harus login dulu Bapak Ibu. Nah, nanti boleh Bapak Ibu, saya kasih dulu lah linknya ya, biar Bapak Ibu coba dengan handphonenya. Saya kasih dulu ya Bapak Ibu ya, sebentar. Bapak Ibu bisa coba dari jauh ya Bapak Ibu ya, bisa digunakan dengan anak-anak, nanti bisa dikasih, kalau yang kelas 3 bisa digunakan juga. Nah, saya sudah kasih linknya. Nah, Bapak Ibu silakan masukkan dulu namanya, misalnya saya ketik aja nama Tina ya Bapak Ibu, saya mengajar di kelas 3 atau saya kelas 3 siswanya. Di sini ada musiknya, bisa kita dengarkan. Lalu saya tekan play Bapak Ibu. Nah, baru dia masuk pada menu. Nah, ini Bapak Ibu, navigasinya ini Bapak Ibu bisa kita klik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini muncul tadi nama saya Bapak Ibu, nanti siswanya muncul nama siswanya dan kelas 3. Kalau kembali boleh kembali ini navigasi. Coba saya lihat pendahuluan. Nah, ini Bapak Ibu ya, pendahuluannya kenapa sama dengan begini, karena sama satu kelasnya Bapak Ibu, saya di kelas 3 juga, kebetulan juga sebelahan kelasnya. Saya kelas 3A, ini di kelas 3A, saya di kelas 3. Sama Bapak Ibu kami saling berkolaborasi tujuannya ya. Saya bisa klik juga materinya Bapak Ibu. Nah, anak-anak bisa membaca materinya nih, navigasi ya Bapak Ibu ya, navigasinya ada next dan kembali ke home atau ke menu.
Nah, saya bisa next, Bapak Ibu, anak-anak sudah membaca, saya next-kan, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini macam-macam ekosistem, klik pada gambar. Nah, ini gambarnya bisa diklik Bapak Ibu. Nah, oh ternyata ekosistem air terdapat sungai, danau, laut. Lalu ekosistem darat terdapat hutan, padang rumput, gurun. Nah, ini Bapak Ibu ya bisa diklik. Saya next lagi untuk mempercepat ya. Nah, ada komponen penyusunan penyusun ekosistem. Wah, kebetulan mati lampu nih Bapak Ibu ya. Aduh. Oke Bapak Ibu, gelap ya. Oke. Ini Bapak Ibu ada komponen biotik, terus komponen abiotik, Bapak Ibu, kita next-in aja ya. Nah, ini kita next Bapak Ibu ya. Nah, ada refleksi, saya kembali ke home. Nah, selain materi Bapak Ibu, tentunya anak-anak juga tadi memiliki gaya belajar yang berbeda Bapak Ibu. Ada saya bikinkan juga video. Nah, Bapak Ibu kalau klik video yang ini, dia akan keluar dari aplikasi Bapak Ibu. Nanti langsung masuk kepada link YouTube-nya Bapak Ibu ya. Ini linknya sama sama materinya, sama pembelajaran materi. Jadi anak nggak mau baca, boleh lihat di materi yang saya buat video. Ini bisa diklik di sini Bapak Ibu ekosistem air laut. Dia langsung muncul layarnya di sini Bapak Ibu. Nah, bisa kita klik mulai videonya. Halo teman-teman, aku di sini akan mengenalkan kepada kalian ekosistem air laut. Mari kita simak video. Iya Bapak Ibu ya, ini ada ekosistem air laut, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Bapak Ibu bisa klik di sini, dia muncul nanti Bapak Ibu. Nah, saya kembali ke menu lagi nih Bapak Ibu. Nah, biasanya ini yang ditunggu-tunggu anak-anak Bapak Ibu ya, bermain kuis. Kalau kemarin saya juga sudah bermain dengan kuisis, jadi saya mulai dengan bermain kuis dengan word wall Bapak Ibu. Nah, ini bisa diklik langsung atau klik di sini. Kalau klik di sini Bapak Ibu, dia keluar dari aplikasi, tapi kalau dari klik di sini Bapak Ibu langsung bisa mulai bermain. Ibu ya saya jawab ini, "Oh betul Bu," dia bilang, "Oh seru sekali Bapak Ibu menggunakan ini." Nah, nanti saya misalnya klik di sini salah, oh mereka, salah ya. Ini Bapak Ibu ya saya cepatin aja, kembali ke menu. Nah, Bapak Ibu nih saya juga membuat latihan soal dengan Google Form ya Bapak Ibu, langsung anak-anak langsung ketik aja di sini, namanya siapa, kelasnya berapa, terus sekolah di mana, apa saja yang dimaksud dengan biotik. Nah, nanti mereka langsung ketik di sini. Nah, jawabannya akan masuk kepada email saya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, terus ada kreator. Nah, kreator juga merupakan siapa yang membuat, Bapak Ibu, siapa yang mengembangkan, siapa yang menciptakan harus ada Bapak Ibu. Nah, komponen-komponen ini Bapak Ibu, ini wajib ada di MPI-nya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pasti akan bisa membuat jauh lebih hebat pada saya Bapak Ibu. Ini hanya contoh saja. Nanti juga saya Bapak Ibu silakan ambil proyek saya, modifikasi ya Bapak Ibu ya. Kita pakai ATM, modifikasi. Ini di sini mati lampu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti di situ sebentar Bapak Ibu saya kembali ke Nah, udah mulai muncul lagi nggak? Nah, ya nih Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu ya boleh nanti Bapak Ibu, saya kasih dulu linknya, nanti takut saya lupa ini ya, saya kasih dulu. Biar Bapak Ibu bisa membuatnya jauh lebih keren daripada saya nih Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu membuatnya sendiri. Saya sudah letakkan tata caranya, bagaimana cara mendownloadnya, aset-asetnya semua sudah saya kasih Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, saya udah nggak mati lampu lagi. Ya Bapak Ibu ya, ini lengkap nih Bapak Ibu di sini. Boleh Bapak Ibu silakan ambil pembelajaran yang sudah saya buat, boleh dimodifikasi. Nah, ini Bapak Ibu, saya kembali lagi. Nah, hasilnya Bapak Ibu setelah saya terapkan pembelajaran MPI saya di dalam kelas, yaitu terbentuk kerjasama dan kolaborasi Bapak Ibu ya. Terus terciptanya budaya belajar aktif dan interaktif, terciptanya budaya positif di sekolah, pembelajaran berpusat kepada siswa, siswa senang dan antusias ya Bapak Ibu ya, terciptanya lingkungan belajar yang inklusif. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu ya. Nah, sampailah di sini aja Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin saya pengennya Bapak Ibu, tapi ya waktu ya. Jadi saya nggak bisa lama-lama nih Bapak Ibu, cukup sampai di sini guna, sudah lewat juga Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga udah waktunya tidur ini kayaknya ya. Nunggu absen Bu, mana absen ininya? Absen udah muncul nggak nih absen
hadirnya nih Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah muncul Sudah, daftar sudah ya, muncul. nanti kalau sudah absen Bapak Ibu nanti link sertifikat akan otomatis Bapak Ibu cek di emailnya. Nanti kalau misalnya tidak muncul boleh menghubungi kami sebagai admin. Dan, itu aja ya Bu Nina ya, kayak agak cepet ya kan. Soalnya udah larut malam nih, udah pada ngantuk ya. Udah pada inilah kalau sudah mintanya terakhir, nah inilah kita terakhir ya. Oke Bapak Ibu mungkin itu saja. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Bapak Ibu ya. Mungkin saya hanya menampilkan sedikit ya. Bapak Ibu mungkin akan keren lagi membuatnya. Nanti bolehlah kita buatkan drive bersama ya Bapak Ibu, bisa langsung saling berbagi. Oke Bapak Ibu yang hebat, silakan saya kembali ke moderator Ibu Nina Yusyana. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tina yang telah memaparkan berbagi praktik baiknya, yaitu bagaimana cara membuat MPI ya Bu Tina, walaupun berkejar waktu jadi tidak terlalu gamblang menjelaskannya ya, tetapi link semua sudah diberikan di kolom chat. Selanjutnya ini waktunya sebenarnya sudah lewat, tapi sudah ada yang raise hand nih. Ibu, ini kok diturunkan? Gak jadi, ini Ibu raise hand tadi mau bertanya atau gimana Ibu Miss Farni? Salah pencet. Oh, salah pencet. Baik, bagaimana sahabat teknologi? Kita lanjutkan atau kita cukupkan sampai di sini? Bapak Ibu semua? Tidak ada yang bertanya. Kita cukupkan apakah ada sampai di yang sini mau saja. bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini saja. Kalau nggak ada yang bertanya, boleh minta nomor HP kita nih. Itu Bu Tina sudah ada tawaran minta link grup WA. Sedikit info ya Bapak Ibu ya, untuk di absen di daftar hadir untuk yang nama lengkapnya tolong ditambahkan gelar ya Bapak Ibu ya, karena itu nanti langsung otomatis itu namanya. Kalau nggak ada gelarnya kan sayang itu jadinya kan, jadi ditulis namanya berserta dengan gelar lengkapnya. Ya, terima kasih infonya Ibu Yelda. Baik, sepertinya ini Bapak Ibu guru semua sudah tidak ada pertanyaan ya. Kalau begitu, ya silakan Ibu Dede. Kalau begitu, boleh juga ya kita para sahabat teknologi ini memberikan closing statement lah untuk teman-teman kita yang bergabung pada malam ini. Dipersilakan dari siapa ini? Dari Ibu Martina. Kalau tampilan saya ini Ibu Martina, Ibu Vicky, Ibu Yelda, Ibu Siti Yuleka, baru saya terakhir. Persilakan Ibu Martina. Apa Bu? Saya enggak. Halo? Enggak kedengeran ya Bu? Oh, tidak terdengar. Iya. Buat closing statement apa Bu Tina untuk kegiatan kita malam ini? Iya, mungkin Atau sedikit apa aja itulah ya Bapak Ibu. Hmm. Tadi saya sudah melaksanakan ya Bapak Ibu ya. Mungkin terlihat seperti berat ya Bapak Ibu dalam membuat, sebenarnya tidak Bapak Ibu kalau kita melaksanakannya atau dengan niat yang mau ya Bapak Ibu, tentu tidak akan berat Bapak Ibu ya. Dan kalau saya motonya Bapak Ibu, saya bisa, yakin bisa, pasti bisa Bapak Ibu. Kalau saya sudah yakin bisa, tentu saya yakin, saya pasti Bapak Ibu pasti bisa. Awal-awal emang seperti kita, aduh banyak banget kegiatan kita ya Bapak Ibu ya, belum lagi ngajar, belum lagi ini, belum lagi itu, seperti beban sekali, apalagi ibu-ibu ini ya, yang anaknya masih kecil-kecil, kayak saya juga punya anak 3 balita semua, Wah. Ya tapi saya sempatin Bapak Ibu ya, karena kapan lagi Bapak Ibu kita belajar, apalagi tentang teknologi Bapak Ibu ya, saya sangat tertarik sekali dengan teknologi ini, dari pembatik ini saya juga banyak ilmu yang saya dapat, banyak sekali yang saya pelajari, saya kenal teman-teman baru saya. Kalau ada lagi di tahun depan, silakan Bapak Ibu ikuti kegiatan pemerintah yang luar biasa ini Bapak Ibu ya. Kapan lagi Bapak Ibu kalau tidak dari perubahan kita sendiri Bapak Ibu. Mungkin itu saja ya Bu Nina yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Terima kasih Bu Tina. Selanjutnya, nah ini ada yang raise hand ini, Asar. Gimana Bu Vicky? Kita terima dulu ya, satu ya. Iya, silakan Pak Syahril. Pak Saril, silakan Pak Saril. Pak Saril mau bertanya atau gimana? Mau bertanya. Waalaikumsalam. Apakah suara saya jelas? Silakan. Nama saya Jelas Saril Pak Saril. Ya, nama saya Saril Yanto dari PMK Kota Jambi. Mungkin ini saya bukan peserta pembatik, cuma saya ingin bertanya saja kalau ikut lomba pembatik apakah penggunaan AI itu diperbolehkan gitu kan? Soalnya saya lihat tadi dari video Bapak Ibu semua, mungkin penggunaan AI agak kurang gitu. Maksudnya itu kalau dari segi AI yang berbasis teks itu mungkin Bapak Ibu gunakan, cuma yang berbasis gambar itu kayaknya kurang gitu. Atau berbasis video berbasis AI gitu. Suaranya samar-samar ya. Kurang jelas ya? Mau saya ulang lagi? Iya. Mungkin kan saya kan bukan peserta pembatik, cuma saya ingin tahu saja apakah penggunaan AI dalam lomba pembatik ini diperbolehkan. Soalnya saya lihat dari video Bapak Ibu semua, gitu kan, penggunaan AI mungkin kalau dalam berbasis teks mungkin sudah Bapak Ibu gunakan. Cuma kalau dalam berbasis gambar atau video itu kayaknya belum ada di situ. Apakah penggunaan AI itu tidak diperbolehkan atau bagaimana? Ataukah Bapak Ibu menggunakannya itu saja? Baik, pertanyaan yang dapat saya tangkap yaitu penggunaan AI apakah boleh diperbolehkan di kegiatan pembatik begitu ya Pak Saril ya? Iya Bu, iya Bu. Iya baik. Dari sahabat teknologi untuk malam ini mungkin ada mau bantu menjawab? Yang mau berpendapat? Izin Ibu, mungkin saya bisa mencoba menjawab. Ini karena kita juga sama-sama peserta, sama-sama sahabat teknologi ya. Mungkin kalau ada Pak Dutek itu yang lebih paham itu Pak Duteknya ya, Duta Teknologinya. Ya. Tapi sejauh pengalaman kita, sejauh pengalaman saya sudah 4 kali ikut pembatik, sudah lolos sampai ke level 4. Penggunaan AI karena kan di sini ada misalnya kita membuat video pembelajaran. Nah, di tugasnya itu kan sudah ada tugas video pembelajaran itu apa saja sih yang harus ada poin-poinnya di video pembelajaran. Kalau membuat MPI, maka di MPI itu apa saja sih poin-poin yang harus ada di MPI tersebut agar MPI kita ini lolos di pembatik level 3 ya kan. Tapi kalau ada poin yang tidak tercapai, maka kita tidak lolos gitu. Nah, tergantung dulu AI ini digunakan untuk apa. Misalnya mau buat MPI, salah satu linknya larinya ke AI, mungkin bisa saja dipakai gitu kan. Tapi kalau misalnya memang benar-benar MPI ini hasil terbitan dari AI semua, mungkin itu berarti kan bukan hasil karya dari peserta itu gitu. Jadi tergantung dulu penggunaannya untuk apa sih Pak. Tapi kalau memang penggunaan AI ini ya kayak misalnya kan Bu Yelda, Bu Martina tadi kan buat MPI ada link-linknya kan, bisa link ke YouTube, bisa link ke Google Form. Nah kalau linknya itu dilarikan ke AI ya bisa-bisa saja, tapi tergantung dulu penggunaan MPI-nya tuh sesuai atau tidak. Kalau menurut saya sih seperti itu. Mungkin kalau ada teman-teman lain yang mau menjawab ya silakan. Terima kasih. Ya. Sedikit menambahkan Bu Vicky, Pak Saril. Jadi betul tadi yang dikatakan, oleh Ibu Vicky tadi. Jadi di pembatik ini, Pak Saril, setiap level itu kita ada petunjuk penilaiannya, petunjuk pengerjaannya bagaimana di modul itu. Jadi betul kalau kita mau lolos itu kita ikuti saja alur petunjuk tersebut. Tetapi
kalau di situ seperti yang saya sepanjang saya mengikuti pembatik sampai ke level 4 ini tidak ada di situ petunjuk harus menggunakan AI ya Bu Vicky ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin misalnya di MPI media pembelajaran itu misalnya apa ya kalau AI kita bisa lihat sumber belajarnya ya dijadikan sumber belajar. Tapi rasanya nggak bisa ya, kalau AI itu mungkin untuk referensi juga ya, cuma sekedar referensi mungkin bisa ya, itu dimasukkan ke link, terus dimasukkan ke MPI mungkin bisa, tetapi sepertinya tidak ada himbauan, keharusan atau di situ ketentuan kita harus mengaitkan dengan AI, walaupun di materi penggunaan AI itu ada di modul 8 enggak salah ya atau modul 7 ya di level 3 atau level 2 itu. Itu ada itu. Memang materinya pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Hanya di penugasan itu tidak ada dicantumkan bahwa harus menggunakan AI gitu. Itu mungkin kreativitas saja Pak Sarel. Itu kalau tambahan dari saya. Sahabat teknologi yang lain mau menambahkan? Atau di sini pakai mas kayaknya masih ada ya? Atau sudah nggak ada lagi? Oh, pakai mas sudah nggak ada lagi nih. Bagaimana Pak Saril? Apakah terjawabkan atau Bu. belum? Sudah terjawab. Jadi kan maksud saya kan kalau memang kalau menggunakan AI kan tidak full AI semua kan, itu kan dalam kita membuat Iya. di dalam materi kan, membuat simulasi dalam video. Tapi kan ketika terus intensif, kan kita simulasikan menggunakan AI, kita bergambar AI, itu kita buat videonya menggunakan AI. Cuma itu aja gitu, tidak semuanya kita menggunakan AI gitu aja. Kan dalam pembelajaran kan dalam kita membuat menerangkan kan pasti di video itu kan ada simulasi gitu kan, simulasi untuk menerangkan simulasi itu kita gunakan AI berupa gambar gitu ya. Saya dengarnya sama samar, tapi bisa saya tangkap lah sedikit ya. Kurang jelas Bu ya, ini mikrofonnya kurang. Ya cukup. Gimana teman-teman? Cukup jawab Bu. Cukup. Ya, Bu. Oh iya, terima kasih Pak Saril. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya atau kita saling sharing? Sudah, nggak ada lagi Bapak Ibu? Baik, dilanjutkan Ibu Vicky untuk closing statement-nya. Saya singkat saja Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum mencoba atau takut mencoba, tidak ada salahnya. Di sini dengan teman-teman yang lain seperti Bu Yelda, Bu Martina, mungkin ini baru pertama kali, tapi mereka sudah lolos ke level 4, terus juga nggak perlu takut, wah ini dari SMA, ini guru TIK, nggak harus pintar TIK Bu, kita karena di sini kita belajar, malah ada yang dari guru SD, ada yang guru agama, bahkan ada yang lolos dari KB, guru KB. Jadi hilangkan rasa takutnya, kita sama-sama guru, sama-sama belajar, jadi posisi kita semuanya sama, hanya ada niat aja untuk menjadi guru yang lebih profesional, menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya untuk masa depan pendidikan murid-murid kita. Ya, itu saja Bu Nina, terima kasih. Terima kasih Ibu Vicky. Selanjutnya Ibu Yelda. Oke Ibu, singkat saja ya Ibu ya. Closing statement dari saya yaitu kan saya baru pertama kali juga kan ini Bu. Pokoknya jangan pernah takut mencoba ya. Jangan pernah takut mencoba, karena kalau kita tidak mencoba ya Bapak Ibu, kita tidak akan pernah tahu apa yang kita bisa. Sama seperti saya nih Bapak Ibu, saya pertama kali nih sebagai pemateri secara online seperti ini. Nah setelah saya mencobanya ternyata saya bisa loh. Nah Bapak Ibu pasti juga bisa, sama seperti saya.
Dan jangan pernah takut gagal Bapak Ibu, karena dari kegagalan itu kita bisa belajar apa yang kita tidak bisa. Oke Ibu, cukup sekian. Ibu Siti Yulaika. Oke, Bu Nina. Sudah malam sekali ya Bu Nina, jadi singkat, padat, dan jelas saja. Kepada Bapak Ibu hebat semuanya, tetap semangat untuk mengajar, walau sudah mengajar tetaplah untuk belajar. Oke, terima kasih. Iya, baik, terima kasih untuk sahabat teknologi semua, dan untuk closing statement dari saya merangkumkan dari teman-teman semua bahwa tidak perlu hebat untuk memulai, tapi Anda harus memulai menjadi orang yang hebat. Jadi, jadilah diri Anda sendiri sesuai dengan versi terbaik diri Anda sendiri. Demikianlah webinar kami pada malam ini. Sebelumnya izinkan saya memberikan pantun saka satu saja ya. Mata segar memandang alam. Cakep. Cakepnya mana nih? Cakep. Nah, tubuh segar di saat menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup webinar ini dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah sampai malam. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tutur kata saya tadi ada yang tidak berkenan. Jangan lupa Bapak Ibu yang belum absen dulu ya Bapak Ibu ya. Ibu Mirza apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Mirza rajin. Kemarin ikut juga. Ayo Bu Mirza, tahun depan kita ikut lagi ya. Ikut-ikut aja Bu dulu Bu. Lolos lagi sampai level 4. Yang penting dapat ilmunya ya Ibu ya. Ya, dapat ilmu dulu. Iya, saya dapat ilmunya banget nih dari sini nih. Betul. Ya, Banyak, dari yang sebelumnya nggak pernah public speaking, nah ini berani public speaking di depan para guru, di depan secara online ini perdana kali ini. Ini yang absen sudah muncul belum ya di emailnya? Ada yang ada masalah atau enggak nih? Sudah. Sudah muncul belum sertifikatnya Bapak Ibu? Sudah. Berarti yang yang dari Papua nggak dapat sertifikat tadi ya? Wah sayang sekali. Keluar duluan. Kok bisa dari Papua ya? Iya, kayaknya ada yang nyebarin layar kita tuh sampai ke Papua. Disebarin boleh di grup Kombel gitu. Boleh stop record dulu, siapa yang record tadi? Stop record dulu. Ini baru tidak formal ya Bapak Ibu ya.